Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati azanallahu iyyakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Pada pertemuan kemarin kita sampai pembahasan tentang perintah untuk meninggalkan ahlul bidah. Wa minas sunnati hijranu ahlil bidah. Termasuk bagian dari sunnah Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan pelaku bid'ah. Kemarin kita sudah dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala tentang pembagian bid'ah, bahwasanya bid'ah ditinjau dari ada tidak adanya ajaran tersebut dari sisi Islam terbagi menjadi dua, ada bid'ah asliyah dan bid'ah nisbiyah atau far'iyah. Bid'ah asliyah artinya bid'ah yang secara asal ajarannya tidak ada di dalam syariat Islam, tidak dikenal di dalam syariat Islam, kemudian dinisbatkan atau disandarkan kepada Islam, bahkan dianggap itu bagian dari syariat yang harus dilakukan. Itu bid'ah asliyah. Seperti bid'ah tentang peringatan Maulid dan seterusnya, peringatan hari kelahiran. Ini tidak ada dikenal di dalam syariat kita. Karena ini ada di syariat-syariat yang lain, kemudian dinisbahkan, disandarkan ke dalam syariat kita, dan hari ini orang menganggap itu bagian dari syariat Islam, padahal tidak ada dasar di dalam syariat. Yang kedua, bid'ah nisbiyah atau far'iyah, bid'ah penyandaran atau cabang, yaitu perkara-perkara yang secara asal itu disyariatkan. Amalan tersebut secara asalnya disyariatkan, kemudian dimodifikasi, baik kaifiyah tata caranya, jumlahnya, waktunya, dan seterusnya, dan modifikasi ini tidak ada di dalam syariat. Ini bid'ah nisbiyah atau far'iyah, penyandaran atau cabang. Seperti pelaksanaan ibadah salat di waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu, yang itu tidak ada ketentuannya di dalam syariat. Atau hadis-hadis, dalil-dalil yang digunakan adalah dalil-dalil yang lemah atau dalil yang palsu, maudhu' la aslalahu, yang tidak ada asal-usulnya, dan seterusnya. Yang tidak bisa ditetapkan itu bagian dari syariat kita. Dan kemarin kita dijelaskan di sini kisah dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang waktu itu beliau adalah seorang amir, pemimpin di Kufah, melihat suatu kemungkaran yang tidak pernah beliau lihat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Itu adanya sekumpulan manusia
yang berzikir, membaca tasbih, takbir, tahlil, ya dengan kerikil, di mana di dalam halaqah tersebut ada yang memimpinnya, kemudian mengatakan bertasbihlah kalian sekian-sekian, bertahlillah kalian sekian-sekian dan seterusnya. Dan kaifiyah ini tidak pernah didapatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengingkarinya, menganggap itu sesuatu yang aneh. Tetapi beliau, dan di antara salah satu adat, beliau meminta fatwa kepada alim, bertanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud tentang perkara tersebut. Beliau mengajak Abdullah bin Mas'ud ya ke masjid di mana mereka sedang berhalaqah berzikir dengan cara-cara yang baru. Kemudian dinasihati, diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa yang mereka lakukan? Ketika dinasihati oleh Abdullah bin Mas'ud, mereka pun berhujjah, beralasan. Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, man nuridu ilal khair. Yang kami lakukan ini tidak lain, tidak bukan kecuali karena kami ingin menginginkan kebaikan. Artinya kami niatnya bukan buruk. Niat kami ingin berzikir kebaikan. Maka dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khair lan yanalah. Ya. Banyak orang yang menginginkan kebaikan lan yudrikah, dia tidak mendapati. Karena untuk meraih suatu kebaikan tidak hanya sekedar niat, tujuan yang baik itu perlu, tetapi bukan hanya sebatas niat atau tujuan, harus diimbangi dengan tuntunan. Sekedar niat yang baik untuk beribadah itu tidak cukup, harus diimbangi dengan menyesuaikan dengan tuntunan yang ada. Niat yang baik tetapi menyelisih tuntunan, maka ini tidak benar. Nah, niat yang benar, niat yang baik, tujuan-tujuan yang baik, tetapi bertentangan atau tidak sesuai dengan yang dituntunkan, yang diajarkan Rasulullah SAW, maka ini tidak diterima. Karena itulah seorang ulama Fudail bin Iyad rahimahullah ketika menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat dan hadis man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad, Fudail bin Iyad mengatakan bahwasanya menafsirkan ayat Allah di dalam surat Tabaruk, walladzi khalaqa di dalam surat Tabaruk, surat Al-Mulk, di mana Allah Ta'ala mengatakan, ada yang ingat surat Al-Mulk bagian pertama? Tabarakalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Tabarakalladzi khalaqal mauta wal hayat. Maha suci Allah. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, zat yang telah menciptakan al-maut wal hayah, kematian dan kehidupan, liyabluwakum, agar Allah menguji kalian, agar dia menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalan. Kata Fudail bin Iyad, orang dikatakan paling bagus amalannya itu kriterianya dua. Itu apa? Aswabuhu wa akhlasuhu. Yang paling bagus, ahsanul a'mal, amalan yang dikatakan paling bagus apabila dia paling ikhlas dan paling sesuai dengan petunjuk. Ini baru amalan dikatakan paling bagus. Ya. Amalan dikatakan paling bagus kalau dikerjakan dengan niat yang ikhlas. Semakin ikhlas, semakin bagus kualitas amal. Wa aswabuhu, dan yang paling shawab, paling sesuai dengan petunjuk. Semakin mendekati petunjuk Rasulullah SAW, semakin bagus. In kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Kata Fudail,
amal itu kalau dikerjakan dengan penuh keikhlasan, walam yakun sawaban, tetapi dikerjakan tidak benar. Sebagaimana tadi kisah dari Abu Musa al-Asy'ari yang melihat sekelompok orang berzikir menyelisih petunjuk Nabi. Lam yuqbal, tidak diterima. Wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian juga kata Fudail, kalau amal tersebut sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak ikhlas. Bukan lillah, bukan karena Allah, bukan karena mengharap Allah balasan Allah, karena dunia dan yang lainnya, lam yuqbal, juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan wa sawaban, sampai amalan tersebut ikhlas karena Allah dan benar sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikisahkan oleh rawi hadis tadi bahwasanya orang-orang sebagian besar di antara mereka dari mereka yang berzikir dengan cara-cara yang bid'ah tersebut yang menyelisih petunjuk Nabi, kebanyakan mereka atau sebagian besar mereka adalah orang-orang yang bergabung di dalam pasukan orang-orang Khawarij yang memusuhi Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika berperang di Nahrawan. Perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib kaum muslimin memerangi orang-orang Khawarij yang keluar dari ketaatan kepada Waliyul Amr. Mereka terfitnah, akhirnya mereka pun berpaling, bergabung dengan orang-orang yang menyimpang. Ketika mereka sudah menyelisih sunnah, maka Allah palingkan mereka. Bid'atuhum tahawwalat bihim ila madhhabil khawarij. Kebid'ahan mereka, sikap membuat-buat yang mereka lakukan tersebut menyeret mereka mengikuti pemahaman orang-orang Khawarij. Haitsu qatalu ahla sunnah fi waq'atin Nahrawan, di mana mereka memerangi, memusuhi, melawan ahlu sunnah kaum muslimin di peperangan Nahrawan. Allati kanat baina Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa bainal Khawarij. Perang Nahrawan ini adalah perang antara Ali bin Abi Thalib melawan orang-orang Khawarij. Saru ma'al Khawarij, akhirnya mereka pun bergabung bersama orang-orang Khawarij. Orang-orang tadi melakukan zikir-zikir yang menyelisih petunjuk Nabi. Hadza ma'alul bid'ah wal iyad billah. Inilah akhir kesudahan orang-orang melakukan bid'ah, akan berpaling dari jalan sunnah, akan menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa tadhhabu bi sahibiha, bagaimana bid'ah akan pergi bersama dengan pelakunya, menjauhi sunnah. Fa min tariqati ahli sunnah hijranu ahli bid'ah, termasuk di antara tariqah jalan yang ditempuh oleh ahlu sunnah wal jamaah di dalam menjalankan agama ini adalah hijranu ahli bid'ah, meninggalkan, menjauhi pelaku bid'ah. Hatta yaltadi'u an bid'atihim, mereka meninggalkan ahlul bid'ah agar mereka terhindar dari kebid'ahan-kebid'ahan yang ada pada ahlul bid'ah. Lianna fi adami hijratihim tashji'an lahum wa iqraran lahum wa ta'ziran bin nasi aidan an yankhadi'u bihim. Kenapa kita disuruh untuk meninggalkan, menjauhi pelaku kebid'ahan? Karena kata beliau, ketika kita tidak meninggalkan ahlul bid'ah, tidak menjauhi mereka, itu akan memberi semangat kepada pelaku bid'ah di dalam menjalankan kebid'ahannya. Dan itu sebagai bentuk ikrar, pengakuan secara tidak langsung dengan kebid'ahan yang ada pada diri mereka.
wa ta'ziran bin nas aidan, dan itu bisa menipu manusia. Itu bisa menipu manusia. Banyak manusia yang tertipu ya ketika orang-orang istiqamah di atas sunnah, mereka tidak meninggalkan ahlul bid'ah, bahkan bermuamalah berlemah lembut dengan ahlul bid'ah sehingga orang-orang awam pun terfitnah. Karena kebanyakan hujahnya orang awam adalah perbuatan, bukan dalil. Ya. Hujahnya orang awam adalah perbuatan. Ketika orang-orang ahli ilmu, orang yang berilmu, ya mereka tidak mau meninggalkan ahlul bid'ah, bahkan ya berdekatan, bergaul, bermuamalah dengan para ahlul bid'ah, itu akan memfitnah orang-orang awam. Fulan saja nggak masalah, fulan aja nggak melawan, nggak menghindar dan seterusnya. Itu akan bisa menipu orang-orang awam, manusia umumnya, an yankhadi'u bihim, ya. Sehingga banyak orang awam, manusia tertipu dengan ahlul bid'ah. Fa idza hajarahum ahlul ilmi wal qudwah, adapun ketika ahli ilmu, orang-orang tokoh-tokoh panutan manusia yang istiqamah di atas sunnah, mereka meninggalkan ahlul bid'ah, fannasu yatrukunahum, maka manusia pun akan meninggalkan ahlul bid'ah, pelaku bid'ah. Wa hum aidan yakhjaluna amaman nas, dan akhirnya ahlul bid'ah pun merasa malu, tidak nyaman di hadapan manusia. Ini ketika alim tadi, ya, atau orang-orang di atas sunnah tadi, dia punya pengaruh. Dia punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Dia punya wibawa, dia dihormati, diagungkan, diperhatikan, diikuti, nasihat dan seterusnya. Ya. Dan posisinya punya kekuatan. Tapi kalau dia orang yang ya tidak punya pengaruh, tidak punya kekuatan, ya lemah posisinya, ya nggak ada pengaruhnya meninggalkan ahlul bid'ah. Ya. Maka di dalam masikapi ini banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya. Banyak yang perlu diperhatikan. Walihada kanatil bid'u maghmuratan fi ahdi sahabah wal qurunil mufaddalah. Karena itulah kata Syekh Fauzan, dahulu bid'ah di zaman para sahabat dan generasi yang utama di dalam Islam, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, bid'ah itu tenggelam. Bid'ah itu tidak populer, ada tidak ada. Ya, ada kebid'ahan. Karena cikal bakalnya pun sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika cikal bakal orang Quraisy, orang Khawarij protes kepada Rasulullah ketika pembagian ghanimah, adil ya Rasulullah, berlaku adilah wahai Rasulullah Muhammad. Ini cikal bakal mereka protes dengan pembagian ghanimah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan heran kalau mereka kepada Rasul aja berani seperti itu, apalagi kepada setelah beliau. Ya. Seperti itulah orang-orang Khawarij. Sejak zaman Nabi sudah muncul orang-orang seperti ini, tetapi belum sudah ada, tapi belum muncul ke permukaan terang-terangan. Demikian juga di zaman sahabat, zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, ketika itu sunnah masih kuat, pembela sunnah, penolong sunnah masih dominan, masih kuat di tengah-tengah kaum muslimin, maka ahlul bid'ah tidak punya muka ketika itu, tidak punya kekuatan, tidak muncul. Ada tapi tenggelam, ya. Ada tapi tenggelam, ya. Wa inna ma dhaharat ba'dal qarni rabi', bid'ah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin
hal-hal baru, ajaran-ajaran baru, kelompok-kelompok baru itu mulai nampak jelas itu setelah abad keempat, ya kurun keempat, setelah berlalunya masa sahabat, berlalu masa tabi'in, murid-muridnya sahabat, berlalu atba'ut tabi'in, ya, murid-muridnya tabi'in. Dan inilah 3 generasi yang diutamakan di dalam Islam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat adalah qarni, umat yang ada di zamanku, yaitu para sahabat. Orang-orang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah umat terbaik kita, panutan kaum muslimin. Summa, kata summa itu menunjukkan tingkatan. Kemudian setelah itu di bawah mereka para sahabat apa? Alladzina yalunahum, orang-orang yang mengiringi mereka para sahabat, yaitu tabi'in. Hidup bersama dengan para sahabat, mengambil ilmu dari sahabat, mengambil petunjuk para sahabat, tetapi mereka tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang-orang yang mengiringi setelah tabi'in, hidup bersama dengan para tabi'in, murid-muridnya sahabat, mengambil ilmu dari para tabi'in, tetapi mereka tidak berjumpa dengan sahabat Nabi. Itu namanya tabi', namanya atba'ut tabi'in. Ya, hidup bersama tabi'in tapi tidak berjumpa dengan sahabat. Inilah 3 generasi yang utama. Kemudian setelah abad keempat, generasi keempat muncul, ketika itu mulai muncul bid'ah. Sudah mulai nampak terang. Bid'ah sudah muncul sebelumnya tapi tidak begitu tampak. Di kurun keempat, ba'da madal qurunil mufaddalah, setelah berlalu 3 generasi utama Islam, 3 masa Islam, zaharatul bid'ah finnas, maka bid'ah yang banyak mulai bermunculan. Ya, seperti tanaman yang baru tumbuh di musim semi, bid'ah juga tumbuh, mulai bermunculan di tengah-tengah manusia. Sudah sama? Ya, azan dulu, habis itu kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Jadi bid'ah di zaman-zaman keemasan Islam, keutamaan Islam, ya, di generasi pertama, kedua, dan ketiga belum muncul terang-terangan. Kalaupun ada baru ya sembunyi-sembunyi. Karena pembela sunnah masih kuat. Penolong-penolong sunnah itu masih kuat. Dan kaum muslimin ketika itu masih kuat memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kalau sunnah kuat, bid'ah lemah. Pada mulai generasi keempat, setelah para atba'ut tabi'in, mulai bermunculan bid'ah. Wala yuqalu ma yaquluhu ba'dul juhalil an. Kemudian Syekh Fauzan memberikan catatan sebuah fenomena, sebuah syubhat yang diucapkan sebagian orang-orang yang tidak benar. Ya, syubhat yang kadang dilontarkan oleh ahlul bid'ah atau pengikut hawa nafsu, di mana mereka mengatakan innal mubtadi'a tuzkaru hasanatuhu wa yubayyanu ma indahum minal bid'ah. Sesungguhnya seorang pelaku bid'ah itu hendaknya disebutkan kebaikan-kebaikannya, dan kemudian disebutkan juga bid'ah-bid'ah yang ada pada mereka. Ini yang istilah mereka dengan kaidah muwazanah. Al-muwazanah.
bersikap secara adil, proporsional kalau bahasa kita. Jadi jangan sekedar menyebutkan kejelekan-kejelekan ahlul bid'ah, mereka juga punya kebaikan. Maka harus adil. Harus sebutkan pula kebaikan-kebaikan mereka karena tidak dipungkiri. Mereka juga punya kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Jasa-jasa yang mereka berikan kepada kaum muslimin, maka harus disikapi dengan adil. Disebutkan kebaikan-kebaikan, jangan hanya sekedar menyebutkan keburukan-keburukan saja, tetapi disebutkan kebaikan-kebaikannya juga, disebutkan kebaikannya dan juga disebutkan kebid'ahannya, kesalahannya. Ini yang dinamakan dengan al-muwazanah, bersikap secara proporsional. Apakah ini dibenarkan? Kata beliau, sikap seperti ini tidak benar. Seolah-olah bagus. Kita diminta mensikapi seseorang secara proporsional. Ya. Tapi kenapa para imam, para ulama kita, para imam-imam ahlu sunnah, ya, termasuk di sini Ibnu Qudamah dan yang lainnya, Al-Imam Al-Barbahari, demikian juga para imam-imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i dan para imam-imam sunnah yang lainnya, mereka tidak menggunakan kaidah ini, al-muwazanah, menyebutkan kebaikan dan keburukannya. Mereka hanya menyebutkan keburukan-keburukan dari ahlul bid'ah. Bahwasanya fulan ini, fulan penyimpangan dan seterusnya, tidak disebutkan kebaikan dari para pelaku bid'ah. Karena kata Syekh Fauzan, apabila kita mengikuti logika cara berpikir sebagaimana berpikirnya orang-orang menyimpang seperti ini, diminta menyebutkan kebaikan dan keburukannya, fahadza fihi tarwijun lil bid'ah. Sikap seperti ini bisa semakin mempopulerkan kebid'ahan. Kenapa? Karena orang awam dengan keawamannya, minimnya ilmu, tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil, dan mudah terfitnah. Walaupun disebutkan keburukan kebid'ahannya, ketika mereka terfitnah dengan kebaikan-kebaikan yang disebutkan, kemudian mereka pun menilai dengan keawamannya, kejahilannya, menganggap remeh, menganggap kecil perkara bid'ah yang ada karena terpukul dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Akhirnya kebid'ahannya semakin populer, ya, semakin banyak diikuti oleh manusia. Nahnu lam nu'mar bi'addil hasanat, kata Syekh Fauzan, kita tidak Allah perintahkan untuk menghitung-hitung kebaikan orang lain. Wa hadza ila Allah, ini dikembalikan kepada Allah. Ya. Tsumma man ladzi yadrina an hasanatihim. Kemudian kata Syekh Fauzan, kalaupun kita diminta untuk bersikap secara proporsional, kata mereka, berlaku adil, menyebutkan jangan hanya sekedar keburukannya, kebid'ahannya, tapi sebutkan juga kebaikan-kebaikan mereka, kata Syekh Fauzan, siapa di antara kita yang tahu hakikat kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka? Boleh jadi itu tampaknya kebaikan, di balik itu adalah kebatilan. Ya. Wa anna hasanatun indallah, siapa yang bisa memastikan apa yang nampak pada mereka itu adalah suatu kebaikan dinilai oleh Allah di sisi Allah. Man ladzi yadrina anha, siapa yang tahu? Lam nu'mar bihadza, kita tidak diperintahkan dengan seperti ini. Wa inna ma umirna an nunabbiha 'alal khata'. Hanyalah, kata Syekh Fauzan, kita diperintahkan untuk berhati-hati dari suatu kesalahan, ya, agar kita mawas diri tidak jatuh dalam satu penyimpangan. Liyajtanibahun nas, agar manusia meninggalkan penyimpangan tersebut. Kita diperintahkan untuk, ya, menyebutkan kekeliruan penyimpangan dengan tujuan agar manusia meninggalkan penyimpangan tersebut. Waliyatubal mukhti'u ilallah, dan agar orang yang melakukan kesalahan tadi segera bertobat kepada Allah setelah tampak jelas baginya kesalahan yang ada pada dirinya. Kalau memang dia orang-orang yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla,
Maka ketika nampak jelas apa yang ada pada diri mereka itu suatu kesalahan, maka orang-orang yang jujur membenarkan keimanannya, dia akan kembali kepada Allah dan tinggalkan pendapatnya. Itu kalau memang dia jujur dengan Allah. Tetapi kalau dia lebih mementingkan hawa nafsunya, maka dia tidak akan bertaubat. Idza aradallahu bi khairan, kita sebutkan keburukan-keburukan dia agar dia bertaubat kalau memang Allah menginginkan kebaikan pada dirinya. Amma an tudhkara hasanatuhu wa mazayahu fa hadza yuhawwinul bid'ah 'indan nas. Adapun apabila kita sebutkan kebaikan-kebaikan ahlul bid'ah, ya, kita sebutkan kelebihan-kelebihan, kehebatan-kehebatan, keutamaan-keutamaan yang ada pada ahlul bid'ah kita sebutkan, maka kata Syekh Fauzan ini meremehkan bid'ah yang ada pada mereka di tengah-tengah manusia. Seolah-olah kita menganggap bid'ah yang ada pada itu perkara yang kecil, perkara yang ringan, yang itu tidak membahayakan dan seterusnya. Ini sikap yang dikritik atau diluruskan oleh Syekh Fauzan, karena sikap seperti ini banyak disampaikan oleh ahlul bid'ah itu sendiri atau orang-orang yang membela mereka. Ya. Harus bersikap adil, proporsional, sebutkan kebaikan dan keburukan. Sejatinya mereka sedang menutupi kebatilan dan ingin mempopulerkan mempopulerkan kebatilan tersebut. Ya. Dikatakan untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan harus adil, tapi mereka tidak pernah menyebutkan keburukannya. Ya. Kenapa? Agar manusia terfitnah, agar manusia tidak sadar dengan keburukan yang ada pada tokoh tersebut. Kebatilan, penyimpangan, pemikiran yang membahayakan iman, membahayakan manhaj, membahayakan akidah mereka, membahayakan agama mereka, itu tidak diperingatkan. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah kembali mengatakan wa mubayanatuhum, dan termasuk bagian dari sunnah kita berusaha untuk mubayanah, menjauhkan diri, ya, dari mereka para ahli bid'ah, pelaku bid'ah, wa tarkul jidal wal khusumat fid din, dan juga kita berusaha meninggalkan perdebatan di dalam agama. Kata Syekh Fauzan, penjelasan wa mubayanatuhum ay mufaraqatuhum wa adamu musahabatihim wa mujalasatihim min ajli an yahdharahumun nas. Maksud mubayanah, menjauhi mereka, maksudnya kita berusaha lari dari mereka ahlul bid'ah, tidak bersahabat dengan mereka, tidak bermajlis dengan mereka, agar manusia berhati-hati terhadap mereka. Agar manusia berhati-hati mawas diri kepada para pelaku bid'ah. Wa min ajli an jaluhum, agar manusia pun lari, ya, dari para pelaku bid'ah. Wa yakunu du'afa'a fil mujtama', agar para penyeru-penyeru kebid'ahan, para ahlul bid'ah menjadi orang-orang yang lemah di tengah-tengah masyarakat, tidak punya kekuatan di tengah-tengah masyarakat. Ketika orang-orang yang alim, orang-orang yang punya pengaruh, tokoh-tokoh yang istiqomah dan ada sunnah, mereka semua meninggalkan ahlul bid'ah, maka ahlul bid'ah tidak punya kekuatan di tengah-tengah masyarakat. Kama kana dzalika fi ahdil qurunil mufaddalah, sebagaimana sikap seperti ini banyak ditunjukkan oleh para kaum muslimin, tokoh-tokoh kaum muslimin, imam-imam, para ahli ilmu di zaman-zaman keemasan Islam, 3 generasi yang pertama. Ya. Kanal mubtadi'ah maghmurina la qimata lahu wa la yu'bahu bihim. Dahulu di zaman-zaman keemasan Islam, 3 generasi yang pertama, pelaku bid'ah ini tenggelam. Pelaku bid'ah itu tidak punya kekuatan, ya, karena memang mereka ditinggalkan.
Wa inna madzaharu ba'da madil qurunil mufaddalah, dan pelaku bid'ah ini mulai muncul, mulai punya kekuatan setelah berlalu 3 generasi utama tadi. Ini terkait permasalahan bid'ah. Kemudian bagian yang kedua kata Ibnu Qudamah, termasuk bagian dari sunnah Nabi, bagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping meninggalkan al-bid'ah adalah tarakul jidal wal khusumat fid din. Kita tidak meninggalkan sikap berdebat di dalam masalah-masalah agama. Ini termasuk jalannya ahlu sunnah, meninggalkan perdebatan di dalam permasalahan-permasalahan agama. Ini bukan jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Kadzalika minas sunnah tarkul khusumat fid din. Demikian juga termasuk dari sunnah Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan perdebatan di dalam agama. Ad-dinu walillahil hamd wadih. Agama Islam ini, walillahil hamd, segala puji bagi Allah, agama Islam adalah wadih. Ajarannya sudah jelas. Tidak perlu diperdebatkan. Ajaran-ajaran Islam, syariat Islam ini wadih, sangat jelas. Bagi siapa saja mau mempelajarinya dengan sungguh dia akan memahaminya. Wadih. Bayyanahu Allah wa rasuluh. Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan sejelas-jelasnya tentang syariat Islam ini. Wal wajib alaina al-imtithal wal amal. Maka kewajiban kita setelah Allah dan Rasulnya menjelaskan syariatnya dengan begitu jelas, kewajiban kita adalah melaksanakan, menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Wala natakhasamu fi umuril ibadat wa umurid din wa nunaqishu limadza syara'allahu kadza, limadza amarallahu bikadza, wa ma hiyal faidatu fi kadza. Kata Syekh Fauzan, agama Islam sudah jelas, syariat Islam sudah gamblang, Allah sudah jelaskan sejelas-jelasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah jelaskan begitu jelasnya. Maka kewajiban kita adalah al-imtithal wal amal, merealisasikan dan mengamalkan syariat yang kita pahami tadi. Kita tidak berdebat di dalam urusan-urusan ibadah, di dalam urusan-urusan agama. Apa contohnya berdebat dalam urusan agama yang tercela? Seperti misalkan ada orang mengatakan, kenapa Allah mensyariatkan seperti ini. Artinya dia sudah paham itu syariat karena ada dalilnya, qala Allah qala Rasul, tapi dia pertanyakan, kenapa sih Allah syariatkan haji? Kenapa sih Allah syariatkan zakat? Kenapa sih Allah syariatkan puasa? Kenapa seperti itu? Mendebat syariat-syariat yang sudah jelas. Syariat-syariat yang jalannya sudah jelas, dari kaum muslimin sudah menerimanya. Dia diskusikan. Ayo kita berdiskusi. Kita diskusikan kenapa Allah syariatkan puasa dan seterusnya. Ini tercela. Limadza amarallahu bikadza, kenapa Allah perintahkan dengan perintah ini? Wa ma hiyal faidah fi kadza, apa faidah di dalam syariat ini? Apa hikmah di dalam syariat ini dan seterusnya. Dibukalah pintu perdebatan, pintu diskusi panjang lebar, menghabiskan waktu, menghabiskan umur hanya untuk berdebat, memahami apa itu hikmah di balik ibadah puasa, apa itu hikmah di balik zakat, apa dan seterusnya. Tapi tidak beramal. Hanya sebuah wacana perdebatan. Ini bukan thariqah Ahlus Sunnah. Ini bukan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Kama yaf'alu ba'dun nas, sebagaimana sikap-sikap seperti ini banyak dilakukan oleh sebagian manusia. Tokoh-tokoh yang dia tidak mengenal sunnah, jauh dari bimbingan sunnah, ketika merasa dirinya mendapatkan hidayah Islam, yang tadinya mungkin tokoh-tokoh kufar, orang-orang kufar di luar Islam,
masuk ke dalam Islam, mendapatkan hidayah Islam, tetapi tidak mendapat bimbingan dari para ulama. Akhirnya dia membuka ruang perdebatan, ya, berdiskusi. Bukan hanya terhadap sesama kaum muslimin, tapi juga dengan orang-orang kufar dan seterusnya. Dibuka pintu diskusi sehingga orang bebas berdiskusi, bebas berargumentasi. Kenapa Allah perintahkan sholat? Satu komentar sini, satu debat dan seterusnya. Sini membantah sini, sini membantah, seterusnya. Kita dapatkan nggak seperti itu? Dapatkan nggak? Banyak kita dapatkan. Di YouTube itu banyak itu. Apakah demikian Islam dibawa oleh Nabi dan para sahabat? Apakah para imam sunnah melakukan seperti ini? Kata beliau, wa min sunnati, ya, di antara bagian dari sunnah Nabi, kita meninggalkan sikap-sikap seperti itu. Ternyata ini bukan jalannya sunnah. Walaupun orang melihat ini bagus, masya Allah, hebat, tetapi orang kagum bukan dengan hujjah, orang kagum bukan dengan syariat, tapi mereka kagum dengan apa? Kepandian di dalam berargumen, di dalam ini dan ini. Ya, bukan keimanan, bukan keimanan. Dan tidak demikian Rasulullah dulu menanamkan iman, dasar-dasar iman kepada para sahabatnya. Demikian juga para tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam-imam yang empat tidak menanamkan dasar-dasar iman dengan cara berdebat, tidak. Tetapi mereka dikenalkan dasar-dasar Islam, pokok-pokok iman kepada murid-murid mereka, dikuatkan, ya, kitab, sunnah, wahyu-wahyu Allah, sehingga mereka kuat. Bukan dengan cara perdebatan. Biasanya orang-orang Barat suka dengan seperti itu. Kenapa? Karena memang agama mereka seperti itu. Ya, Islam tidak demikian. Maka ini harus kita perhatikan. Yumduna waqtahum fi hadhil umur, limadha kadza wa limadha kadza. Mereka habiskan umur mereka, menghabiskan waktu-waktu mereka untuk hal-hal seperti ini. Berdebat, berdiskusi. Siapapun diajak diskusi. Ada tokoh agama ini, tokoh ini, semuanya silakan diajak diskusi. Ya. Tapi tidak menyibukkan dengan amal. Ya. Ka'annahu indahu syakkun, seolah-olah di sisinya ada keraguan-raguan dengan syariat. Dan dia baru akan yakin ketika dia dapatkan hikmah di baliknya. Padahal tidak semua hikmah syariat ini kita ketahui. Dan kita tidak dibebani oleh Allah untuk memahami, mengetahui semua hikmah-hikmah syariat baru kita melaksanakan, tidak. Tetapi yang diwajibkan atas kita adalah mencari kebenaran syariat, dalil syariat. Setelah tampak jelas dalil bagi kita, dasarnya, dalilnya, hadisnya, maka kewajiban kita mengamalkan. Apakah kita fahami hikmahnya atau tidak fahami hikmahnya, maka kita amalkan. Dan kita memahami secara umum tidak ada satupun syariat yang Allah syariatkan, melainkan di balik itu ada hikmah yang besar yang kita tahu ataupun kita tidak tahu. Kewajiban kita beramal, bukan berdebat. Ya, bukan berdebat. Fal wajib al-imtithal idza sahha dalil 'anillahi wa 'an rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Fauzan, beliau tegaskan kembali kewajiban bagi setiap muslim adalah al-imtithal, merealisasikan, mengamalkan syariat, mengamalkan suatu ajaran idza sahha dalilu, ketika dalilnya sudah sahih. Jadi kalau sudah jelas dalilnya, nggak bisa diperdebatkan lagi. Kadang mereka nggak memperdebatkan dalil. Saya tahu dalilnya sahih, cuman perlu kita diskusikan, kita debatkan hikmahnya apa syarat ini, kan gitu. Ya. Adapun mereka mau diskusikan dalil itu nggak masalah, karena mereka ingin mencari kebenaran dalilnya. Setelah tampak jelas dalilnya, amalkan. Terkadang tidak mau beramal, tidak mau meyakini sampai dia faham hakikatnya, kata mereka.
hikmahnya. Seolah-olah kalau mereka tidak memahami hikmahnya, mereka tidak mengamalkan dalil tersebut. Ini bukan jalannya ahlu sunnah. Ini bukan jalannya ahlu sunnah. Ini jalannya ahlul bid'ah. Fawajibuka al-imtithal. Maka kewajiban bagimu adalah melaksanakan dalil, mengamalkan dalil, wa tarkul jidal wal khusumah, dan meninggalkan perdebatan-perdebatan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab menjelaskan bagaimana sikap seorang mukmin. Perhatikan, Allah jelaskan sikap seorang mukmin yang benar. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidak layak, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan amron, suatu perkara. Allah mengatakan tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki atau mukmin perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, ya, an yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Ada pilihan lain, ya, dari sisi mereka. Ya. Kata Allah tidak semestinya orang mukmin demikian. Makanya ketika seorang mukmin dapatkan suatu ajaran, suatu syariat di dalam syariat agama ini dan tampak jelas baginya dalil dari ajaran tersebut, maka tidak boleh dia perdebatkan dari sisi hikmahnya, dari sisi dan seterusnya. Tapi kewajiban dia apa? Amalkan. Kalau dia memahami hikmahnya, alhamdulillah. Kalau dia tidak memahaminya, maka dia memahami tidak ada satupun syariat kecuali pasti punya hikmah. Tidak mungkin Allah menetapkan syariat sia-sia tanpa hikmah, itu mustahil. Ini kewajiban seorang mukmin, keimanan seorang mukmin demikian. In araftal hikmata falhamdulillah, kata Syekh Fauzan. Kalau kamu mengetahui hikmah suatu ajaran, itu alhamdulillah. Wa in lam ta'rifha, adapun kalau kamu belum mengetahui hikmahnya, hikmah syariat, hikmah suatu ajaran, falasta bimukallafin bil bahthi 'anil hikmah. Kamu tidak Allah bebani untuk mencari hikmahnya. Ya. Tidak sebagaimana ahlul falsafah, orang-orang yang menjadikan agamanya sumber perdebatan, sumber diskusi dan seterusnya, maka seolah-olah mereka menahan diri mereka untuk tidak mengamalkan suatu syariat kecuali setelah mereka diskusikan, mereka perdebatkan, baru mereka akan amalkan kalau menurut mereka itu ada kebaikan, dan mereka akan tinggalkan kalau menurut mereka tidak ada maslahat di situ. Ini bukan sikap ahlu sunnah. Ini bukan sikap seorang muslim. Anta mukallafun bi ma'rifatid dalil. Engkau itu dibebani oleh Allah untuk memahami dalil, bukan memahami hikmah. Beda ya. Beda memahami hikmah dan memahami dalil. Memahami dalil artinya kita dituntut ketika beramal cari dalilnya. Ada tidak dalilnya? Itu yang dituntut dari kita. Yang dibebankan oleh Allah kepada kita untuk mencari dalil. Kalau tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ulama, bertanya kepada ahli ilmu kalau kita tidak tahu dalilnya. Ya, itu yang dituntut, bukan dituntut memahami mencari hikmah suatu syariat. Wala yatawaqqafu imtithaluka ala ma'rifatil hikmah. Janganlah engkau menahan pelaksanaan suatu syariat menunggu hikmah yang diketahui. Kalau tahu hikmahnya baru dikerjakan suatu ajaran, kalau belum tahu hikmahnya dia tawakuf, tahan. Itu bukan ahlu sunnah, bukan seorang muslim seperti itu. Ada nggak orang-orang demikian? Banyak. Ya. Mereka jadikan agama mereka sumber keraguan. Agama mereka sumber keraguan. Sebagaimana
Ini jalannya orang-orang filsafat. Ketika anak-anak kaum muslimin belajar ilmu falsafat, masuk di ilmu filsafat, bagaimana thariqah mereka? Mereka dibuat kosong dulu. Dijadikan mereka bingung dulu. Ya, karena tidak bisa masuk ke dalam ilmu filsafat kalau hatinya belum kosong. Maka keimanan dihancurkan, dikosongkan, ya, dihilangkan, dikosongkan, didoktrin-doktrin dan semuanya dikosongkan. Setelah itu baru mereka masukkan doktrin-doktrin mereka. Ya. Dan ini banyak didapat di dalam kampus-kampus yang mengatakan kampus Islam. Mahasiswa belajar ilmu filsafat, akhirnya mereka tidak kenal Tuhan, mereka tidak kenal Rasul, mereka tidak kenal Quran, mereka tidak kenal hadis. Dikosongkan dulu. Kemudian setelah itu dilakukan perdebatan dan seterusnya. Ya, sebaiknya ada selamat dan banyak di antara mereka yang rusak dan binasa. Akhirnya muncul orang-orang yang aneh. Setelah mereka jadi tokoh-tokoh, ya, menyandang gelar-gelar yang tinggi, doktor dan seterusnya, mereka pun berfatwa dengan fatwa-fatwa yang aneh, zina halal dan seterusnya, ya, bikin heboh kaum muslimin, ya. Memang seperti itulah orang-orang yang ingin merusak Islam, ya. Jadi pemuda-pemuda Islam mereka didik dengan cara-cara mereka, dijauhkan dari nilai-nilai kitab dan sunnah, dijauhkan dari bimbingan para ulama. Ketika mereka sudah dijadikan tokoh, maka mereka akan merusak Islam dari dalam. Iyadzubillah. Maka kewajiban bagi kita para pemuda Islam untuk memegang kitab dan sunnah dengan kuat dan meneladani jalannya para salafus saleh, para ulama-ulama istiqomah di atas agama, pewaris para nabi, dan meninggalkan jalan-jalan ahlul bid'ah. Hada sabilul mu'minin. Kata Syekh Fauzan, inilah jalan orang beriman. Apa? Ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, maka tidak ada pilihan yang lain. Harus dilaksanakan. Amma sabilu ahli syakki wa ahli dhalal. Adapun jalannya orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahlu syak, orang-orang yang ragu dan orang-orang yang menyimpang, fahuwal jidalu wal khusumat, maka jalan mereka adalah dengan perdebatan dan perbantahan, wan nuqasu ma'a awamirillahi wa awamiri rasulih, dan mereka melakukan diskusi, berdebat, ya, perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Mari kita diskusikan tentang syariat puasa, ya, kita tinjau syariat puasa dari sisi ini, dari sisi ini, dari pendekatan ini, dari pendekatan ini. Apakah syariat puasa yang telah Allah syariatkan, yang dijalankan oleh Rasul dan para sahabatnya, itu sesuai dengan kehidupan kita atau tidak? Itu sesuai dengan keadaan kita sekarang atau tidak? Dan seterusnya. Ini bukan thariqahnya Islam. Ini thariqah ahlul dhalal. Mari kita perdebatkan tentang konsep zakat di dalam Islam, ya, konsep muamalah di dalam Islam. Apakah konsep muamalah yang ada dalam Islam itu sudah sesuai dengan kehidupan kita atau tidak? Bagaimana peranannya di dalam kehidupan manusia sekarang dan seterusnya? Itu bukan thariqah Islam. Ya. Mendebat syariat Islam, bukan mempelajari Islam. Wa idha'atul waqti fi hadzal umur, dan sikap seperti ini hanya akan membuang-buang waktu. Ilmu tidak didapat, amal pun tidak dilakukan. Ya. Orang-orang seperti ini bisa dapat ilmu enggak? Tidak. Yang dapat perdebatan. Makanya orang-orang seperti itu biasanya paling malas menghafal hadis, menghafal Quran, nggak suka mereka, nggak tertarik. Ya, hatinya tidak menerima. Ya. Dan bahkan mereka mencibir orang-orang yang hanya sibuknya menghafal. Ya. Hanya pandainya hanya menghafal mutun-mutun saja. Mereka cibir, mereka ejek orang-orang yang istiqomah menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal matan-matan kitab ulama. Mereka rendahkan. Ya. Menurut mereka, mereka lah orang-orang yang hebat karena bisa berdiskusi, berargumen dan seterusnya dan seterusnya. Wa tanaqqusul awamir wan nawahi indahum,
Ini menyebabkan perintah-perintah dan larangan-larangan di dalam Islam menjadi sesuatu yang rendah, sesuatu yang dinilai rendah di sisi mereka, bukan sesuatu yang diagungkan. Ya. Fahadha min amali syaitan wal iyad billah. Ini sebenarnya hakikatnya adalah perbuatan syaitan. Fahadha fil jidal alladhi la faidata min wara'i. Ini perdebatan-perdebatan yang tidak ada faedahnya. Kemudian belum memberikan tanbih, sedikit catatan terkait masalah perdebatan ini agar kita tidak salah paham. Ya. Bahwasanya tidak semua perdebatan diskusi itu batil. Ammal jidalul ladzi fihi faidata fi izhari din wa raddi syubha fa hadha wajib. Adapun jidal, perdebatan yang di dalamnya ada faidah untuk menampakkan syariat Islam, menampakkan agama, dan debat dalam rangka membantah syubhat-syubhat dari ahlul bid'ah, ini malah hukumnya wajib. Membantah ahlul bid'ah itu wajib. Bagi siapa? Bagi ulama yang punya kemampuan, bukan bagi kita semua. Ya, mendebat, membantah, ya, menjatuhkan argumen ahlul batil, ini kewajiban para ulama. Allah Ta'ala berfirman, wajadiluhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kepada mereka, debatlah mereka, berarti ini perintah. Fil amr menunjukkan perintah, wajib. Debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Berarti perintah berdebat atau tidak? Perintah, Allah perintahkan. Janganlah kamu mendebat ahlul kitab kecuali berdebat dengan cara yang lebih baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Fal jidal idza kana al maqsudu minhu izharul haq wa qam'al batil wa radd syubahi fa hadza jidalun mahmudun. Debat apabila tujuannya, maksudnya adalah untuk menampakkan kebenaran dan untuk menutup kebatilan, untuk menolak syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir yang ada pada orang-orang menyimpang, maka debat seperti ini terpuji, tidak tercela. Li'annahu libayanil haq, karena debat ini dalam rangka apa? Untuk menjelaskan kebenaran. Sebagaimana dilakukan oleh para ulama Islam ketika mendebat orang-orang batin dari ahlul bidah wal ahwa, dari orang tokoh-tokoh kufar, orang-orang kufar dari Islam, maka ulama menjelaskan Islam, kemudian membantah hujah-hujah mereka, kebatilan-kebatilan agama mereka. Ini sesuatu yang tidak tercela. Kenapa? Tujuannya izharul haq, menampakkan kebenaran. Li'annahu li bayanil haq, karena ini dalam rangka menjelaskan kebenaran, wa himayatud din, dan dalam rangka menjaga agama ini dari syubhat-syubhatnya ahlul bid'ah atau orang-orang menyimpang. Amal jidalul ladzi yuqsadu minhu at-ta'assub wa takalluf wa izharus shakhsiyah indan nas. Adapun perdebatan-perdebatan yang tujuannya adalah untuk at-ta'assub, ya, dalam rangka untuk menunjukkan, ya, kecurangan atau kezaliman, wa takalluf, untuk memberat-beratkan dirinya atau untuk menampakkan syakhsiyah, kehebatan-kehebatan dirinya atau orang tertentu, bukan untuk agama. Tujuannya untuk menampakkan kehebatan seseorang di tengah-tengah manusia, saling berhebat-hebatan, berlomba-lomba dan kemampuan debat, ya. Fahadha la yajuz, maka ini enggak boleh. Li'annahu la faidata min wara'i, karena itu tidak ada faedah di belakangnya. Bal yuwaghirus sudur, bahkan debat-debat seperti ini akan semakin menyesakkan hati. Bukan semakin lapang, tapi semakin sempit. Wa yuqa'u al-adawah bainan nas, dan justru akan menimbulkan permusuhan-permusuhan di tengah-tengah manusia. Fal jidalul ladzi la faidata min wara'ihi manhiyun an.
debat-debat yang dibalik itu nggak ada faedah, itu terlarang dalam Islam. Fi ahdi Umar zahara rajulun yuqalu lahu Sabir. Di zaman Umar bin Khattab, kata beliau, kita tambahkan sedikit, dulu ada seseorang yang dikenal dengan nama Sabir. Kana yujadilu fi ba'di al-umur. Sabir ini sering mendebat di dalam sebagian masalah-masalah syariat. Yas'alu an mutasyabihil Qur'an. Dia suka sering tanya-tanya hal-hal yang mutasyabih, yang masih belum jelas di dalam Al-Qur'an, untuk berdebat, ya. Fastad'ahu Umar bin Khattab, lalu Umar pun memanggil, minta dia didatangkan. Umar sebagai khalifah minta agar orang ini dipanggil, ya. Summa ajlahu minal Madinah, lalu setelah dipanggil, ditangkap oleh Umar, dibuang, dijauhkan dari kota Madinah, diusir. Ya, penguasa punya kekuatan. Ya. Hatta taba ilallahi wa raja'a ammahu alaihi, sampai akhirnya orang itu bertobat dan dia mau kembali. Ya. Ini ketika Islam punya kekuatan. Orang-orang menyimpang langsung ditangkap, diciduk, dibuang. Kalau kita, bukan kita diciduk, ya, bukan kita menciduk, kita yang diciduk. Ya. Kadang orang itu tidak tahu diri, tidak bisa melihat tempatnya. Posisi lemah, minoritas di masyarakat, nggak punya kekuatan, berkuar-kuar seperti singa. Ya. Nggak lihat masalah madhar. Bukan dia ya menciduk pelaku bid'ah, malah dia yang diciduk. Akhirnya dakwah semakin susah. Ya, karena orang-orang tidak bisa menempatkan dirinya. Ya. Makanya pembahasan masalah mensikapi ahlul bid'ah ini harus kita sikapi dengan bijak. Ya. Harus dilihat situasi dan kondisinya. Maka di dalam mensikapi seperti ini, ikhwani wa akhwati a'azakum, sikap yang paling baik, yang paling selamat adalah kita ya meminta pertimbangan dari para ahli ilmu. Orang-orang kita anggap ulama, punya keilmuan, ya. Punya lebih senior dari kita, baik senior dari sisi umurnya, senior dari sisi ilmunya, pengalaman dan seterusnya. Jangan gerusa-gerusu, ya. Habis ngaji masalah ini langsung hantam sini, serang sini. Ya. Antum kucing tapi berpenampilan seperti harimau. Ya. Makanya banyak terjadi fitnah. Dakwah yang tadinya mulai merintis, orang mulai tertarik, mulai kenal, ya. Orang mulai mengenal sunnah sedikit-sedikit. Ada orang-orang seperti ini yang tidak bisa mendudukan perkara karena habis ngaji masalah ini, masalah ini gini, hancur lagi, ya. Dirintis lagi, ada orang yang dirintis lagi sudah mulai dikenal, ada orang seperti ini rusak lagi, pecah sini, dan seterusnya. Ini orang-orang yang tidak bisa menempatkan dengan benar. Maka ketika kita memulai seperti ini, yang paling selamat adalah kita ya mengikuti ya kibar, orang-orang yang tua di antara kita. Tua dari sisi ilmunya, tua dari sisi pengalamannya, tua dari sisi umurnya. Hati-hati dengan anak-anak muda yang menjauhi orang-orang kibar. Biasanya sumber fitnah. Biasanya karena kurang matang dalam bersikap, kurang matang ilmunya, justru akan mengacaukan permasalahan. Ini sedikit nasihat buat saya pribadi dan buat antum semua, karena di dalam masa ini fitnahnya banyak. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita dari sikap-sikap yang tidak benar dan juga dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Dan mudah-mudahan Allah Taala senantiasa menjaga kaum muslimin agar mereka mau rujuk kepada sunnah, istiqomah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedikit pengumuman, mungkin ini kajian terakhir kita sebelum Ramadan, dan nanti setelah Ramadan kajian Lum'atul I'tiqad sementara diistirahatkan dulu, ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ba'da Ramadan, ya. Mudah-mudahan bismillah.